kemudian jadi saya terbantu dengan diberi informasi, jadi saya bisa bantu juga gitu, bantu juga masyarakat. Nah, malah ada anak SMA yang ngundang saya ke acaranya lewat Twitter, DM aja di Twitter, Bu bisa acara sekolahnya? Acara sekolahnya. Semacam pensi gitu? Baru itu bebeja ke kepala sekolah. Kaget dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kuy dulur-dulur, kurang ngawitan. Podcast PKS Jabar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, dulur-dulur PKS Jabar. Podcast PKS Jabar. Alhamdulillah kembali bertemu dengan saya Hendra Gunawan di acara podcast PKS Jabar yang kali ini alhamdulillah menghadirkan seorang Sri Kandi Jabar yang luar biasa ya. Yang saat ini beliau diamanahi untuk yang ketiga kalinya menjadi anggota DPR RI Pusat mewakili Dapil 1 Kota Bandung dan Cimahi. Saya baca di biodata yang tersebar di internet ya, ternyata beliau ini punya terus Sunda langsung dari sang ibu dan sang kakek gitu ya. Namun menghabiskan masa kecil sampai remaja di Jakarta justru. Kembali ke Bandung justru ketika partai berdiri dan kemudian aktif di DPW PKS Jawa Barat. Langsung saja kita bertemu dengan Ibu Ledia Hanifah. Assalamualaikum Bu Ledia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Walaupun zaman Covid tapi kayaknya Ibu nggak pernah di rumah kayaknya ya? Oh di rumah tuh. Oh di rumah juga ya? Tapi kadang-kadang keluar. Kadang-kadang keluar ya. Kalau kita di rumah saja memang. Ya, yang pertama nih Bu, saya ingin bertanya langsung, siapa Raden Hasanata Permana di mata Ibu? Beliau itu kakek saya, jadi ayah dari ibu saya. Ayah dari ibu. Jadi kakek saya ini dulunya memang sekolah di Mosvia. Jadi urusannya dulu sekolah bangsa PNS lah ya, PNS gitulah zaman jadi asisten residen gitu, tanya kewadana gitu segala macam. Jadi beliau memang banyak di birokrasi, tetapi pada saat itu pernah di agresi kedua lah ya kalau nggak salah, itu tuh sudah jadi anggota konstituante. Dari sebenarnya secara individu ya, lebih kepada independen. Bukan dari partai. Independen tapi terus kemudian cukup dekat dengan Masyumi. Jadi bukan dari Masyumi terus kemudian ini, tapi independen dan kemudian dekat Masyumi. Beliau juga pendiri koperasi di Dekopin ya di Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi memang dulu lebih banyak penugasannya di koperasi gitu. Ya. Jadi memang beliau juga banyak di dalam bidang ekonomi. Nah, kenapa saya cukup maksudnya kakek saya tuh cukup berpengaruh karena gini, di kelas 4 SD itu saya menamatkan autobiografi beliau. Beliau nulis sendiri. Zaman itu mesin ketik tak katanya masih. Tapak lengkah kuring kalau nggak salah. Tapak kuring ngaliwat. Tapak kuring ngaliwat. Nah, eta teh tuh jadi eta teh. Enggak apa-apa Bu. Jadi nyantai we di dieu mah. Jadi itu tuh ditulis setelah serangan stroke yang ketiga kalau nggak salah. Jadi beliau itu ini ya, semangat hidupnya tuh luar biasa gitu. Jadi membuat tulisan itu, dan karena saya senang baca biografi, senang dengerin cerita, dan dari 7 anaknya kakek itu yang jauh 2, ibu saya sama paman saya yang di Jakarta, yang lainnya semua di Bandung gitu. Nah setiap minggu itu tuh ditelepon, zaman masih telepon rumah kayaknya, khusus, jadi bukan cuma ke ibu saya, tapi ke saya gitu. Nah beliau tuh punya panggilan sayang apa dari kakek ke ibu Ledia? Ledia kan, jadi dia aja pendek dia. Nah terus kalau sama kakek saya, tapi kita juga baru menyadari belakangan. Jadi kakek saya itu selalu mengajak saya berbicara bahasa Sunda. Padahal kan saya mah besar di Jakarta. Jadi
kadang-kadang belajar juga sih bahasa Sunda sama ibu saya, tapi tidak lengkap. Waktu saya tanya sama sepupu-sepupu saya, enggak ada, biasa aja bahasa Indonesia campur hanya kayak gitu. kepada dia Ke seorang saya gitu bahasa Sunda. Sunda. Nah, terus itu teh baru disadari belakangan, dan itu sebenarnya sangat menolong karena kan saya nggak pernah belajar bahasa Sunda Iya, secara betul. formal Di Jakarta terus. nah ya. jadi ketika saya sudah mulai banyak ke Bandung, itu jadi terasah lagi kan, keluar lagi. Terus akhirnya uas saya membelikan kamus bahasa Sunda supaya lebih banyak memahami. Dari kecil sebenarnya baca Mangle itu dikirim sama Aki. Mangle sama gitu Aki Hasan kan, dikirim ke Jakarta, dikirim disuruh baca. terus kalau kita lagi ke Bandung juga baca, tapi yang dibaca teh non sih Mang Olehnya pojok Yang teh itunya, pojok yang Mang Oleh. lucunya Atau yang itu lucu beri ada endul. seserian teh Endul. atau saya tahu ya sakitu. Iya. Terus ada lagi, jadi nggak tahu kenapa uas saya tuh dulu disuruh sama Aki tuh beli buku harian untuk anak-anak dari UNICEF, banyak gambar-gambar lucu. Terus saya disuruh nulis, saya teh kan kidal. Sama kita disuruh nulis pakai tangan kanan. Semua diceritain, mungkin ingin melatih saya, tapi udah nggak ada reg kurang tanya nulis pakai tangan kanan tuh udah nggak bisa, semua esek-esang. Akhirnya nyerah, bilang itu saya saat SMP SMA SD. Oh SD kene itu teh. Jadi saya tuh bilang mau nulis tapi pakai tangan kiri. Nah terus jadi karena dilatih, kelihatannya saya sama beliau gini, dilatih untuk meruntutkan pemikiran. Nah ternyata begitu saya juga dibiasain sama Aki, terus bahasa Sunda, terus juga baca tulisannya, itu yang bikin saya pikir orang itu harus punya manfaat sama orang lain. Jadi waktu saya masuk SMP. Orang tua saya kebetulan membebaskan, boleh pilih mana sekolah aja. Jadi terus kemudian saya milih masuk di satu SMP negeri yang lokasinya tuh di belakang pasar, di belakang kuburan. Yang orang lain tuh banyak yang nggak milih ke situ gitu kan, asa kurang gaya lah. Saya milih ke situ karena pramukanya bagus gitu. Karena saya ingin aktivitas sosial, karena waktu itu pikiran anak kecil kan, kalau kita terlatih di pramuka teh orang teh biasa lah gitu aktivitas sosial, dan karena saya pengen tuh ceritanya pengen baik hati dan tidak sombong, pengen kayak kakek saya lah gitu ya, banyak manfaat gitu. Memang dasar tedek cicing baheula gitu. Jadi gitu. Nah alhamdulillah, nah ternyata itu juga berpengaruh ke saya. Jadi pramuka itu banyak membantu membuat ini. Dari sisi ini Bu, dari sisi dunia politik kan kakek kan anggota konstituante juga sempat. Berapa lama Bu beliau nggak terlalu lama sampai ya? Di dekret presiden mungkin ya? Iya kayaknya sih gitu. Sampai saya tetap apalnya pokoknya gitu ya. Banyak inilah. Terus ibu saya sendiri juga di pergerakan mahasiswa dulu di ITB kan. Jadi bangsa dongeng. Jadi gini, dari kecil teh dongengnya teh udah dengar cerita ibu saya di Udag Cakrabirawa sama teman-temannya zaman almarhum Pak Adi Sasono, Pak Muslimin Nasution gitu, angkatan itu tahun 60-an. Dan ini ibu saya itu pidato di depan Pak Nasution waktu sholat Jumat pertama di ITB. Di Masjid Salman. Pertama masih di Aula Barat. Aula Barat masih di Aula Barat waktu itu. Jadi zaman Soekarno zaman itu. Jadi ya bangsa gitulah gitu, tapi tidak ada yang langsung di politik praktis. Setelah itu nggak ada. Sampai sekarang juga semua aktivis pergerakan ya. Ya sepupu-sepupu saya aktif di organisasi profesi masing-masing, tetapi tidak di politik praktis, ya. Jadi yang di politik praktis baru saya aja gitu. Dan hanya Bu Lede yang melanjutkan ya? Iya, rada mahiwal juga. Ada juga? Enggak ada. Nggak ada yang juga. Karena itu juga karena berubah jadi partai mungkin ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya, kalau nggak berubah jadi partai. Karena sebenarnya saya tuh nggak suka. Yeah. Jadi waktu partai cuma 3 ya. Yeah. Kalau suami saya tuh punya pengalaman gitu, dari kecilnya tuh seneng gitu ngikutin kampanye parpol. Saya mantep. Saya punya trauma. Jadi waktu NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus teh tahun 78 tuh, saya teh dari rumah mau ikut sama ibu saya. Kecil waktu itu SD ya? SD kelas 4, kelas 5 lah gitu ya. Saya teh lagi jalan sama ibu saya mau ke kantor ibu saya kerja waktu itu di Jakarta. Salem Bapak di daerah mana? Di Pramuka, di Jalan Pramuka tadi dekat sama UI Rawamangun dulu teh, sama dekat sama IKIP. Nah, lagi mau jalan di Parapatan teh, masih agak jauh sih sebenarnya. Kelihatan itu teh, jadi rombongan banyak gitu teh mahasiswanya. Mahasiswa, nantinya jadi tewakan ku tentara. Jadi nunduk korok cepuk cer gitu. Ada suara tembakan, ada suara maki-makian.
buat anak kecil kan trauma. Terus ngelihat itu, jadi gini di kepala saya kan udah baca ceritanya Aki. Nah, kan cerita Aki kan sempat jadi tentara, diangkat sama panas, suruh milih gitu. Bukan pendidikan tentara, aja suruh milih pangkatnya apa, ambil aja terus ditaruh gitu kan. Bodor sih sebenarnya, tapi udah zaman dulu, udah belum ada gitu ya. Waktu itu beliau asisten wedan apa ya di Karawang gitu ya, zaman Pak Soekarno itu. Terus nah jadi itu teh kan di kepala saya kalau yang namanya tentara kan saya lihatnya kakek saya dong, harusnya nolong orang lu segala macam lah gitu ya, Aryu newakan gitu kan. Jadi saya sempat punya masa kalau lihat orang berseragam tentara atau polisi terus suka yang gangguin perempuan gitu, itu langsung suka yang ngamuk gitulah pokoknya. Nggak ini jadi karena zaman Orde Baru tentara itu kuat sekali dan terus teresep kuduna ngelindungin, kenapa nggak gangguan gitu. Nah itu jadi ada kontradiksi kan, jadi akhirnya jadi nggak suka. Nah terus juga kampanye tuh terus teresep lah pokoknya. Nah jadi waktu kemudian masuk ke partai politik ini teh pelan-pelan, kenapa sih gitu? Saya teh nggak terlalu setuju, pelan-pelan. Jadi lebih banyak waktu saya tuh kan di 98 tuh di DKI ya, jadi pengurus di DKI. Di DPW DKI ikut sama Pak Heriawan, ikut sama Pak Her. Udah jadi ketua bidang? Belum enggak, saya cuma jadi staf waktu itu, karena ketuanya itu teman sebangku zaman SMA Bu Nurul istrinya Pak Muzamil teteh, sebelum mereka ke Australia. Jadi yang dilakukan ya seperti organisasi sosial bedana gitu. Jadi masih aktivitas sosial banyak. Sekarang masuk karir politik Ibu nih. Setelah tahu latar belakang bahwa memang ternyata keturunan aktivis kan. Ibu kandung aktivis ITB, terus kakek juga apalagi pernah jadi anggota konstituante dan dekat ke Masyumi gitu. Ibu mulai dicalonkan jadi anggota dewan tahun berapa? 2004. Di DKI? Sanes, di Depok. Jadi untuk ke Provinsi Jawa Barat. Kan saya tinggal di Depok. Setelah nikah saya tinggal di Depok. Nah, terus buat ke Provinsi Jawa Barat. Tahun 2004 saya udah mulai. Tapi untuk provinsi? Buat provinsi. Dapilnya cuma sekota Depok waktu itu. Masih 11 kecamatan, belum berkembang. Ya. Dan itu belum berhasil masuk ya? Belum. Dan ada apa emang niatnya emang nggak mau masuk. Jadi emang niat gak mau masuk, hanya menuhin kuota 30% atau gimana? Bukan, jadi gini, pokoknya saya bismillah pokoknya saya harus nyumbangin suara buat PKS menang tapi saya nggak jadi. Kenapa? Karena saya kan tinggalnya di Depok. Terus anak tuh udah ada yang sekolah di Surabaya. Terus kita kalau jadi harus ke Bandung. Ibu-ibu mikiran tilu dapur nggak kuat, nggak sanggup saya mah. Dan inawal amal biniat. 2009 gimana Bu? Itu kan Ibu naik posisi ketika menggantikan Pak Soeharno. Jadi saya kan akhirnya kemudian ditempatkannya. Jadi waktu itu kebetulan saya juga sudah jadi ketua bidang kewanitaan di DPP. Waktu di Depok itu? Enggak, yang pemilu 2009. Jadi kan harus ngatur nih. Yang perempuan itu ditempatkan di mana, nggak cuma sekedar memenuhi kuota, kira-kira jadi kumaha gitu kan, harus maunya kan begitu. Jadi diatur. Karena mayoritas kita di Depok, jadi kan harus ada dipecelengkeun. Nah, akhirnya saya ke Bandung gitu, kembali ke kandang gitu kan. Itu Ibu yang milih atau? Enggak, saya mah petugas partai. Ditugaskan, hayo ke Bandung. Tapi ada hikmahnya ya, bahasa Sunda semakin lancar. Terus jadi ada ditawarkan apakah di kabupaten atau di kota. Tapi karena basis keluarga itu di kota, sehingga akhirnya kita juga memberi masukan ke pimpinan. Kalau mau nambah suara, mendingan di kota, sebab basisnya lebih banyak di kota gitu kan. Terus akhirnya ya udah jadi di kota Bandung gitu. Ternyata waktu itu dapat 2 kursi. Ini pelajaran besarnya sih sebenarnya. Dan buat saya itu sangat bermakna karena Pak Harna sejak awal, Pak Soeharno. Kan saya sempat bilang sama Pak Haru, kalau nggak dibantuin sama struktur, Pak Harna nggak jadi kita malu.
karena beliau ketua MPP gitu kan. Betul. Saya sempat tuh ingat nelpon Pak Haru. Untuk Pak Haru sebel ternyata saya mah udah biarin aja itu aja gitu kan. Udah, jadi saya bergerak pakai jaringan Ahmad gitu ya, jaringan perempuan gitu kan. Dulu pos WK ya? Pos WK gitu, terus ke PKK, ke majelis taklim gitulah, ibu-ibu udah kata Pak Hanamu kalau ke ibu-ibu mah rada riweuh lah saya gitu kan. Udah. Tapi yang paling ini sama saya adalah Pak Harna sendiri sejak awal statementnya gini, Ledia, kita harus jadi dua ya. Jadi harus jadi dua. Kan dengan disampaikan begitu kita juga jadi beban, ayo gitu, tanggung jawab orang teh gitu. Tapi memang tidak sekedar bilang, karena beliau juga bantuin, jadi tertolong kan gitu. Jadi banyak. Nah, cuma memang menariknya pada saat itu kan nggak pernah kampanye. Jadi kalau kampanye itu enak menjual PKS, istilahnya mau nawarin PKS, tapi begitu menawarkan diri sendiri itu masih riuh. Ya? Enggak, udah terbuka ya? Di tengah jalan pengumumannya terbuka, langsung riuh, astagfirullahalazim. Satu, terus kedua ibu saya tuh pesannya gini, kalau mau kampanye, jangan foto ditempel di mana-mana gitu. Kumaha kan ya, gitu betul. Ya. Peureum lah bismillah la haula wala quwata illa billah. Makanya enggak enak ngelihatnya. Sampai sekarang itu masih komen gitu Ibu ya. Umpamana aya misalnya ada bantuan apa gitu terus aya gambar saya. Udah ini muka jangan ditaruh di sini gitu. Iya. Dan akhirnya takdir qadarullah Ibu 2009, 2014, 2019, 2019, 2024 ya nanti ya. 2019 2024 dan di berbagai komisi bukan pernah mencobanya ya? Komisi 8, 9, 10. Jadi 10. Semua bidang kesra sih. Oh, masih di dunia kesra. Di dunia kesra ya. Soalnya di ini juga di yang menarik itu di keputusan struktur DPP pusat tuh luar biasa Ibu tuh multi talent juga gitu kalau saya lihat tuh. Ketua bidang perempuan. Terus kemudian ketua BPN. Ya, buruh petani dan nelayan pernah juga Bu. Pernah, ya. Terakhir humas ya. Humas. Sekarang itu apa Bu? Enggak, jadi sekarang jadi gini, sebenarnya kan kemarin masih merangkap di ketua bidang humas dan sekretaris fraksi. Kalau fraksi kan di PKS sama seperti bidang. Jadi ketika ini kan jadi rangkap hijina sekretaris bidang, hijina ketua bidang, rada riweuh oge sih. Alhamdulillah pimpinan tuh karunyaeun merenya gitu. Akhirnya dilepas yang di itu yang satu. Dan buat saya tuh ini juga. Tapi memang Pak Sohibul Iman juga pernah sebelumnya waktu saya diminta di BPPN, pertanyaan saya tuh rada bandel juga sih, saya nanya gini, kenapa harus saya gitu kan? Ini kan gerakan perburuhan waktu itu kan, maksudnya gerakan buruh itu kan sangat maskulin kata beliau. Gimana kalau harus ada warna yang lebih feminin? Saya bilang kalau saya yang jadi maskulin gimana gitu. Apa karena dulu Ibu salah satu anggota dewan yang menggolkan BPJE juga itu? BPJS ya? Mungkin itu karena saya pernah di Komisi 9. Komisi 9 kan pekerja. Gitu tapi kan. Begitu bicara soal petani nelayan terus rada ngahuleng kan gitu. Diajar deui, jadi kudu diajar deui. Memang akhirnya cari orang yang memang memahami itu terus kita bisa diskusi lebih banyak. Tapi terpaksa baca juga undang-undang yang berkaitan dengan petani nelayan gitu. Nah, sekarang bicara langsung ke dunia Ibu ke legislatif nih Bu ya. Banyak sekali kan produk rancangan undang-undang yang waktu itu Ibu kerjakan dan menjadi goal yang paling fenomenal, misalnya tentang undang-undang disabilitas ya. Kemudian undang-undang yang lainnya juga kan. Nah, yang menarik sekarang nih Bu, suara fraksi PKS ini jadi kenceng nih ketika menolak undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kalau kenceng mah banyak, cuma yang pas ini agak lebih kenceng. Iya, ini jadi semakin kenceng karena ada demo dan segala macam. MUI aja sampai keras ya, sampai mau berjihad gitu seperti itu. Bisa ceritakan Ibu latar belakang pertama misalnya sejak bulan apa sih prolegnas itu disahkan, kemudian kenapa RUU HIP itu masuk, kemudian dengan catatan tadi ada masukan dari PKS tentang tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25, kemudian pasal 7 yang bukan pemerasan ya diperes ya. Dari Pancasila jadi Ekasila dan jadi kan gini, pertama prolegnas itu ditetapkannya di Januari ya 2020. Jadi prolegnas itu memang setiap periode itu ditetapkan. Jadi
Untuk apa? Untuk mengetahui judul-judul pembahasan. Terus ada prolegnas prioritas. Setiap tahun itu mah dibahas. Kalau yang prolegnas tuh yang 5 tahunan. Sebenarnya sih daftar judul undang-undang yang akan dibahas. Nah, salah satu yang diusulkan kan gini, fraksi-fraksi atau anggota boleh mengusulkan. Nah, boleh satu anggota, boleh gabungan anggota dari berbagai fraksi bisa juga. Nah, yang mengusulkan pada saat itu dari fraksi PDIP, tetapi kemudian diakomodir menjadi usulan badan legislasi. Nah, jadi pada waktu itu kan baru judul aja tuh, haluan ideologi Pancasila. Terus tadinya pembinaan ideologi Pancasila kalau nggak salah. Ikutin terus badan PIP itu. ya, PIP. Terus kemudian kita ubah jadi terus di dalam diskusi itu jadi haluan ideologi Pancasila. Kebetulan memang saya tidak masuk di dalam panjanya, tetapi kan kita semua bisa ngikutin itunya ya, penjelasan. Emang ada beberapa hal. Pertama, arahnya ini dalam diskusi-diskusi itu lebih ke katanya ya, maksudnya ketika di awal-awal diskusinya itu ke ekonomi kerakyatan. Terus juga BPIP itu kan nggak ada payung hukumnya, harus ada payung hukumnya dong mendirikan itu. Terus ada lagi misalnya juga yang mau diatur tuh apa, jadi draft di awal. Nah, ketika umum itu kita masih bicara soal bahwa ekonomi, terus masalah ketuhanan, terus segala macam. Perdebatannya tuh apakah nanti bisa akan menimbulkan radikalisme apa enggak kalau kita masuk pasal-pasal tentang ketuhanan. Terus kalau ekonomi kerakyatan nggak boleh terlalu liberal gitu, kayak gitu-gitu ya. Artinya banyak yang pembahasan detail. Nah, sampai situ saya masih ikut. Terus kan itu dimasukkan ke Panja. Panja itu untuk lebih detail secara teknis. Kalau dari PKS itu ada 3 orang, Pak Muzamil Yusuf, Pak Bukhari Yusuf, sama Pak Mulyanto, bertiga ini. Yang lain difokus di undang-undang lain. Memang kalau kami dengar perdebatannya tuh cukup panjang gitu. Perdebatannya tuh ada sejumlah usulan-usulan yang memang kemudian diterima, tetapi ada juga usulan-usulan yang nggak diterima. Terus terkait dengan bagaimana meras ya, jadi dari Trisila jadi Ekasila, itu juga ada banyak catatannya. Cuma terus kemudian yang menurut PKS itu sangat mendasar adalah pentingnya untuk dimasukkan TAP MPRS dalam konsideran memperhatikan. Karena TAP MPR lain masuk, tapi TAP MPR ini nggak masuk gitu. Padahal ini kan hal yang sangat mendasar. Nah, perdebatan di kita kan gini, Pancasilanya mau Pancasila yang mana? Nah, kalau buat PKS kita final memegang 18 Agustus gitu. Nah, jadi udah itu gitu. Jadi kita nggak akan ngutak-atik yang lain-lain, karena nanti kalau kita ngutak-atik yang lain nanti akan ada setback dan ada yang bilang versi 1 Juni dan versi 22 Juni nanti jadi macam-macam. Kita nggak mau, udah final, udah itu yang kita terima gitu. Jangan sampai kayak dulu Badan Konstituante kan ingin nggak selesai kan? Daripada nanti jadi nggak selesai. Ini kan udah final supaya kita bisa maju ke depan gitu. Nah, dan itu sudah jadi konsensus. Maka terus kemudian kita memberikan sejumlah catatan. Nah, di dalam rapat sebelum final pandangan fraksi itu ada catatan rapat ya, yang kemudian beredar itu katanya PKS menyetujui kok gitu. Jadi catatan kita itu dalam kesepakatannya, janjinya itu akan dimasukkan. Tapi ternyata sampai kita kemudian menunda dulu, jangan sampai ada pengambilan keputusan, karena ternyata nggak masuk, ada banyak catatan yang nggak masuk. Dalam perdebatan diskusi akhirnya nggak masuk juga. Sehingga begitu di pandangan fraksi di badan legislasi, kita juga jadinya menolak gitu. Makanya nggak ada tanda tangan. Kita nggak tanda tangan. Ada 2 fraksi tidak tanda tangan. Tapi kalau Demokrat memang dari awal udah nggak ikut bahas. Jadi bukan dia menarik, tapi dia memang dari awal nggak ikut bahas. Memang semua undang-undang Demokrat sudah mengambil sikap sepanjang masa COVID, dia nggak akan ikut bahas undang-undang sejak awal semua undang-undang itu ya. Jadi nggak ikutan. Itu suratnya resmi gitu. Nah, jadi kalau yang eksplisit menyatakan menolak ya memang PKS gitu dari situ. Nah,
Sebetulnya ada beberapa partai juga sudah memberi catatan yang sama, tapi kan ada yang secara eksplisit menyebutkan, ada yang tidak. Nah itu yang di badan legislasinya ya. Yeah. Makanya terus kemudian kami tidak tanda tangan. Ketika dari prosedurnya setelah badan legislasi itu dibawa ke paripurna DPR. Paripurna di masa COVID itu kan memang dibatasi jumlahnya. Sisanya online. Iya, sisanya online. Nah, kita biasanya menugaskan yang akan interupsi atau yang akan membacakan pandangan itu harus datang. Iya. Jadi waktu datang itu juga memang nggak ada kesempatan untuk kemudian menyampaikan pandangan. Jadi pandangan itu cuma diserahkan. Gitu. Padahal kita menolak, makanya kemudian kita protes pada saat itu. Nah, agak keras lah ya pada saat itu. Nah, dari di situ rupanya kan masyarakat juga ngikutin. Jadi yang bereaksi itu ada berbagai kalangan. Yang mula-mula bereaksi sebenarnya kalangan purnawirawan TNI. Terus kemudian yang di Lemhanas. Baru kemudian ke keumatan gitu. Jadi bergerak gitu ya. Kemudian bersikapnya gitu. Bahwa kemudian berkembang. Nah, cuma yang menurut saya jadi nggak sehat adalah karena kemudian kan bukan pendidikan politik yang baik, karena mengeluarkan catatan PKS yang satu kali itu jadi catatan yang berikutnya enggak gitu kan. Terus pandangan fraksinya nggak dikeluarin gitu. Walaupun secara tidak resmi dikeluarkannya ya. Iya, itu kan juga nggak tahu siapa yang ngeluarin kan. Jadi tiba-tiba di sosial media ada. Menurut saya, kalau memang ingin kontestasi gagasan, pakai cara yang fair sebenarnya. Semua dikeluarin. Udah gitu terakhir yang lebih parah yang ada pemalsuan tanda tangan itu, gitu. Itu, betul. Jadi nggak ada, terus kemudian diadain dan itu dibuat untuk meyakinkan orang lain. Menurut saya jadi nggak adil kalau kayak gitu. Nggak bagusnya adalah untuk pendidikan politik masyarakat. Nanti akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada proses politik gitu. Itu kan akhirnya di jalanan diselesaikannya. Jadi kan nggak bagus gitu maksud saya kayak begitu. Nggak usah begitulah gitu. Menurut Ibu nih, ke depan perkiraan RUU HIP ini akan seperti apa nih? Apakah langsung tenggelam berdasarkan desakan massa seperti sekarang kan ada kesan sekarang seperti test of water gitu, orang-orang yang hidden agenda itu memasukkan kepentingannya itu. Jadi kan statusnya sekarang karena di paripurna kan cuma kami ya di PKS yang menolak secara eksplisit. Tapi konon di beberapa fraksi juga di pandangan fraksinya katanya mereka menolak juga. Tapi kan nggak ada semua yang nggak ada yang bisa dimasukkan kan catatannya disampaikan. Iya karena kan waktu itu semua nggak bisa interupsi kan. Jadi ya terlepas bahwa yang tertulisnya beberapa fraksi juga menolak, kami dengar juga begitu. Tapi persoalannya sekarang karena udah diketok di sudah paripurna, kan? Jadi sudah terhitung sebagai RUU inisiatif DPR. Kalau RUU inisiatif DPR itu pimpinan DPR akan sudah bersurat ke presiden nanti tinggal menjawab. Nah presiden itu menjawab kalau kalau presiden udah menjawab harus disertai dengan daftar inventarisasi masalah dan juga siapa yang ikut bahas dari pemerintah. Itu sebenarnya 60 hari kerja. Jadi kalau udah disuratin 60 hari kerja harus ada balasan. Nah, bahwa kemudian pemerintah mengatakan kita setuju untuk memasukkan TAP MPRS. Terus kemudian ada juga fraksi-fraksi yang itu nggak bisa cuma lisan. Jadi si pemerintah ini kalau bilang mau memasukkan ya harus tertulis dalam daftar inventarisasi masalah. Ya, jadi kalau enggak ya berarti nggak akan itu gitu, belum bisa masuk. Belum. Jadi karena belum ada surprise-nya. Sebenarnya kalau misalnya kemudian presidennya bilang presidennya merasa bahwa ini bakalan jadi ribut mendingan gitu ya, nggak usah dibalas, bisa aja terus surat itu nggak dikirim. Karena undang-undang lain kita udah beberapa kali mengalami hal seperti itu artinya nggak dibalas sama presiden, ya udah berarti nggak jadi dibahas karena secara undang-undang itu dibahas. Undang-undang itu adalah tugas pokoknya DPR, pembuatan undang-undang, tetapi dibahas bersama pemerintah. Gitu. Nah, berarti sekarang kita itu meributkan sesuatu yang belum terjadi atau memang taki-taki karena trauma
masa lalu Bu, tahun 65 dan sebagainya gitu. Ketika keramaian ini semakin panas ya, kemarin demo, kemudian ada juga pembakaran bendera dan sebagainya. Sebenarnya sih pertama itu ketika kemudian mengkaji, banyak orang yang menganggap bahwa oh iya benar juga ya, kenapa misalnya PKS bersikap seperti itu. Akhirnya menyadari kita tuh punya masalah karena banyak yang nggak nyambung juga dengan pembahasan di DPR dan tidak terlalu perhatian. Biasanya kalau udah belakangan baru deh tuh ya pada ribut gitu nyadar, kan, baru sadar ya. gitu kan. Padahal penyesalan harusnya karena selalu datang belakangan Bu. Nah kalau itu kan di awal pendaftaran. Iya, iya benar juga. Iya benar-benar. Jadi memang gitu masalahnya. Jadi tapi kemudian kan akhirnya jadi awarenessnya. Memang PR kita adalah pendidikan politik, kesertaan masyarakat dalam hal pembahasan itu mestinya dibuka dari awal memang. Jadi ini dan masyarakatnya juga harus proaktif sih. Sebenarnya kan semua pembahasan itu ada di website DPR, ada di DPR juga anggota-anggota DPR juga kan banyak ada rilis, ada segala macam. Jadi kan nyambung sih sebenarnya. Nah, itu sih persoalannya kita di situ. Nah, bahwa kemudian berkembang sampai ada yang bakar bendera segala macam, sebenarnya sih harusnya nggak usah sampai gitu-gitu amat juga. Kita kan bisa sambil dialog, ajak aja dialog, datang aja ke fraksi-fraksi yang membahas. Kalau merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan, dapat penjelasan apa kira-kira, misalnya mau datang ke Golkar, ke PDIP, ke Nasdem, ke P3, ke PAN, PKB, itu silakan gitu. Sebenarnya justru harusnya masyarakat tuh membiasakan diri, karena ini kan wakilnya, datang aja gitu, diskusi, dialog. Tapi jangan sambil ngajakin berantem tentunya gitu. Jadi ya kadang-kadang sudah bawa mindset dari rumah organisasinya kan, dan datang sana cuma marah-marah. Sambil kita juga kadang-kadang nggak mempelajari sebenarnya apa sih yang bikin kita kemudian nggak setuju. Misalnya itu juga perlu. Atau kalau kita setuju tuh apa gitu. Jadi pokoknya mah setuju titik weh gitunya. Udah aja gitu. Nah, sekarang posisi PKS kan di satu sisi di parlemen ini kan minoritas. Tapi sekarang isunya seperti menguntungkan PKS nih. Isunya di masyarakat tuh rame. Nah, sikap PKS gimana nih dengan kondisi seperti ini nih? Kita menyampaikan kepada masyarakat sejak awal sikapnya PKS itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi kami dibiasakan untuk secara substansi menyampaikan. Jadi kita juga menyampaikan secara terbuka apa sih sebenarnya yang dilakukan. Bahwa PKS ikut membahas, iya ikut membahas. Tapi ini prosesnya begini nih. Jadi proses edukasi politik itu menjadi satu hal yang sangat penting. Pertama, buat kami yang selalu ditekankan adalah masalah substansi. Substansi itu penting gitu, dan kemudian kita harus sampaikan ke publik. Maka kemarin sebelum COVID itu, fraksi PKS itu dapat penghargaan fraksi yang paling atraktif di dalam menyampaikan berita-berita gitu. Oh, dari saya lupa media. Jadi ada 3. Satu newsmakernya Pak Mardani, kemudian pejabat publik yang banyak mudah diakses oleh publiknya, Ustaz Hidayat Nur Wahid. Kemudian fraksi yang atraktif. Fraksi PKS, karena kita memang relatif banyak kegiatan gitu. Kegiatannya tuh baik kita hari aspirasi itu kan Selasa, tadinya cuma hari Selasa, ternyata banyak yang protes kok nggak bisa. Jadi Selasa Jumat. Padahal kita bukan lembaga DPR secara keseluruhan. Betul. Kan, kita kan fraksi. Minoritas jadi lagi. ada batasan kan kayak gitu. Terus jadi kita diskusi, fokus group discussion gitu relatif paling sering sih sebetulnya. Oke, saya kira kalau untuk HIP cukup lah. Kalau orang Sunda kan kadang-kadang nyebut HIP itu suka terbalik dengan HIV, Bu. bahaya gitu. HIP. Jadi pas dengar HIP, alah sih HIP virus gitu kan. Bosan nggak Bu? Jenuh nggak? 3 periode hampir mau 15 tahun nih jadi anggota Dewan Pusat gitu kan. Kalau setiap mau pemilu anak-anak langsung bilang resign bu. Gitu. Karunyangan juga anak kayak gitu. Jadi dari mulai belum punya cucu, sekarang punya cucu kan? Iya betul. Jadi waktu baru jadi anggota dewan ya 5 bulan pertama psikosomatis, ararate,
mules, riut setiap hari kalau mau ke kantor tanya. Karena kan gini, dari dunia yang bukan politik praktis udah gitu nggak biasa. Kalau namanya parlemen banyak omong kan, jadi banyak debat ya. Ngomong nanti kadi itu, naon sih sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang tadi naon sih rek naon, gitu. Jadi kan 5 bulan pertama itu ya. Itu 5 bulan pertama tuh udah muni, aduh terus pikir-pikir pasti aya maksud Allah nempatin saya di sini gitu kan. Karena itu saya dari 7 kursi saya kursi ke-7 kan sebenarnya udah paling belakangan kursinya. Jadi di diskusi dipikir lama-lama terus ngobrol sama suami kan sok diheureyan. Sekolah jam sabaraha cenah karena pergi ke sekolah. Waktu di awal-awal kan rajin setengah 6 udah berangkat bari macet segala macam gitu. Terus pulangnya malam. Sampai mertua saya itu seumur saya nikah itu baru tuh tinggal di rumah. Harinya setengah 6 udah berangkat balik ke rumahnya lewat dari jam 12 malam. Ini tega cenah gitu karunyaannya. Jadi pokoknya rame lah pokoknya. Hari anak-anak mah karena udah biasa ibunya kan, sebelumnya. Jadi udah ibu saya juga dari pergerakan. Mertua saya juga kerja, cuman kerja kan ke zaman dulu mah nggak sampai kayak gitu. Lama-lama kan udah mulai ngatur ritme. Jadi udah tahu. Jadi kalau saya lagi ngelihat saya ngebongkar koper, mau kemana lagi enggak, ini mau ngeluarin cucian gitu. Jadi itu, tapi lama-lama akhirnya juga jadi biasa diskusi. Cuma memang ada hal-hal yang harus kita motivasi dari dalam, kalau enggak memang bosan ya, karena kan pembahasannya itu aja tiap tahun kan. Kita udah ada jadwalnya tuh kapan pembahasan APBN, kapan pembahasan undang-undang, terus ke reses. Kalau reses itu kan ketemu kelompok masyarakatnya macam-macam, bicaranya itu juga nya, berapa-banyak orang putar kaset gitu kan, mau kan. Apal cangkem deh. Itu jadi akhirnya kan banyak masukan, tapi lama-lama saya mikir gini, kalau saya turun ke masyarakat tuh banyak hal yang menyenangkan. Jadi kalau ngobrol sama teman-teman saya, wah saya paling takut kalau reses nggak kuat, takut diminta ini diminta itu. Saya mah ngalaman kieu. Kalau saya reses, bukan riut teh kumanya, mobil teh uihna pinuh ku oleh-oleh. Oh, dari masyarakat. Dari masyarakat. Jadi kalau saya bilang gini, wah saya mau bahagia. Sih, dan ngaluar kenal orang teh. Terus kan kita nggak harus selalu serius ya, artinya kan kita artinya di DPR RI itu beda dengan DPRD provinsi sama kota. Jadi lo bu buat rambu resesnya kumaha buat ram gitu. Jadi pasang daun caunya, daun pisang gitu, terus teh sangu gitu nya, terus jengkol jengkolnya kadieun alungkeun resep lah tahu rame we gitu nya. Tapi maksudnya kemarin kita sebelumnya udah dijelasin kayak tapi dah masyarakatnya nggak selalu perlu itu. Yang ternyata saya juga baru ternyata gini, ada yang anggota dewan mau makan sama saya gitu. Itu juga sudah sangat itu buat mereka itu. Mereka, ya. Jadi kata mereka keun we Bu, eta mah ada memang tos kitu ti dituna gitu. Tapi dan kadang-kadang suka jadi pingin ketawa karena komplainnya tuh memang macam-macam gitu, dan memang kan nggak bisa bedain kan antara apa yang menjadi kewenangan kota, Pak Lurah teh naon gitu, nah kan jadi itu coba sekali waksa. Pernah nggak yang ngaduin soal curhat rumah tangga Bu? Ada itu. Ada juga. Ada yang minta didoain anaknya tuh jadi bandel cenah. Bu, ieu ke urang dungakeun sesarengan Bu, dongakeun. Terus ibu maca ieu nya gitu nya, terus ketemu lagi teh berapa bulan kemudian, saya mah udah lupa. Bu, alhamdulillah didungakeun teh anak saya teh rajin, alhamdulillah dalam hati. Ya Allah, alhamdulillah itu mah da indung lah ngadungakeun gitu kan. Kalau dikabul teh indung lah gitu. Atau protes gitu, Bu, nah harga jengkol kan pernah tuh harga jengkol lebih mahal dari daging sapi. Pernah. Bari yang seri teh gitu. Aduh, urang anggota dewan ngurus jengkol. Tapi saya ngalamin karena di kebun suami saya di bulan-bulan itu kan ada tanggal peuteuy. Kita tuh udah cita-cita bulan depan panen peuteuy gitu. Bulan depan udah nggak ada itu sama sekali. Jigana memang usum awis gitu. Jadi memang habis dijual. Jadi memang diambil orang gitu kan. Jadi memang kita pikir iya ya. Jadi memang ada banyak hal. Dan saya banyak belajar dari masyarakat sih sebenarnya. Akhirnya mulai menikmati dari situ ya. Iya betul. Jadi saya pikir terus yang juga bikin ini tuh kader PKS tuh luar biasa ya. Mikirin orang nggak mikirin dirinya sendiri gitu. Gusti gitu kan didinya tuh kudu ditulungan gitu ya. Betul. Tapi Jalan Raim Bu, kadang Bu jalan Raim.
kasus COVID kemarin ini saya cerita nyata juga ya. Ya ketika kita sibuk bagaimana bikin krisis center untuk COVID keluar gitu ya. Ternyata saudara-saudara kita sendiri juga kesulitan, tapi nggak mau berani bilang. Iya, Hanya betul. mungkin ketika ditanya oleh murabinya baru ngomong. Luar biasa. Iya, jadi memang luar biasa itu ya pengorbanannya itu ya luar biasa kader-kader itu. Jadi buat saya itu juga pelajaran gitu. Maksudnya gini, kita tuh nggak ada apa-apanya dah kalau misalnya kader juga nggak mau bergerak gitu. Hayo tuh orang sesarengan gitu, apa yang bisa dilakukan. Memang nyari polanya juga nggak gampang sih. Nah, tapi dengan kita nyari pola terus, satu kecamatan dengan kecamatan lain bisa jadi beda gitu kan, satu daerah custom kemudian ya, nggak mungkin nggak bisa general semua. gitu. Itu tuh jadi tantangan. Itu kudu kieu, itu kumaha gitu. Dia berhasil, kadinya henteu misalnya gitu. Terus misalnya kader ada sekali waktu kader dapat bingkisan lebaran, atau mendingan buat masyarakat. Kamu udah masyarakatnya luar biasa memang kadernya. Luar biasa kader PKS tuh ya, Masya Allah. Terus jadi saya pikir ya Allah ini teh luar biasa gitu. Maksudnya jadi pelajaran sih buat ya. Jadi buat kita mereka terus bergerak itu membuat kita juga jadi gini, maknya orang cicing gitu ya. Jadi jadi termotivasi juga. Apa yang bisa kita lakukan? Begini aja. Nah memang sih yang paling bagus kalau komunikasinya bagus. Nah jadi masyarakat juga sekarang relatif lebih berani menyampaikan. Ini ada persoalan ini kenapa begini, ini kenapa begitu, nanya gitu. Dan alhamdulillah ya karena dari awal dari 2012 itu saya sudah mulai buka sosial media. Jadi itu sangat membantu. Jadi info langsung. Mereka info langsung. Jadi silih tulungan lah sebenarnya. Jadi saya terbantu dengan diberi informasi. Jadi saya bisa bantu juga gitu, bantu juga masyarakat. Nah, malah ada anak SMA yang ngundang saya ke acaranya lewat Twitter, DM aja di Twitter. Bu bisa acara sekolahnya? Acara sekolahnya. Semacam pensi gitu. Baru itu bebeja ke kepala sekolah. Kaget dong. Begitu saya bilang, ya udah saya udah dekat sekolah, baru dikasih tahu kepala sekolah. Aduh kepala sekolah langsung kontak ke dinas. Iya, kepala dinas. Kumaha deui kan ke kontak ke dinas, akhirnya dinasnya datang. Anggota dewan, cina beri anggota dewan santai. Dah itu acara pensi kan gitu. Jadi orang mau santai wae gitu ya. Ya terus lucunya ya si anak ini teh terus kan saya udah Twitter terus ada Instagram ya. Anak ini teh udah kuliah. DM deh Instagram Bu masih bisa kayak dulu nggak? Jadi diundang ke kampusnya. Ya benar kejadian itu. Kita punya diskusi nih, cina Ibu bisa nggak jadi narasumber di kampus? Cina hayu lah sok gitu. Tapi jadi mereka jadi cair gitu, jadi cair dan kita juga jadi lebih tahu apa sih persoalan-persoalan yang ada. Alhamdulillah. Terakhir Ibu, Ibu kan udah lama nih legislatif. Tertarik ke di eksekutif Bu? Saya mau kayak Cepopong aja. Mau kayak Cepopong ya? Kehilangan palu Cepopong. Ega mikir heulanya, aduh neruskeun mah. Soalnya sebenarnya gini, kan harus memberi kesempatan juga pada yang lebih muda, terus juga memberikan pengalaman juga dengan yang lain. Tapi dengan resiko harus tetap mempertahankan kursi PKS. Betul. Jadi memang ada tarikan-tarikan lah. Artinya dari sekarang juga sudah mulailah yang muda-muda mulai lebih ikut. Karena saya dulu kan masuknya juga udah umur 40 gitu kan. Ya nggak apa-apa Bu. Nah, maksudnya harusnya 40 orang yang 40 udah harus masuk gitu lah kira-kira yang sekarang gitu maksud saya. Pertanyaan saya belum dijawab Bu. Apa tuh? Yang tadi eksekutif. Kalau partai menugaskan enggak saya langsung. Baik, dulur-dulur itu saja mungkin perbincangan kita dengan Bu Ledia Hanifah, anggota DPR RI dari Dapil 1 PKS ya dari Kota Bandung dan Cimahi seputar tentang beliau dan juga tentang RUU HIP. Kita jumpa lagi bersama narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kuy dulur-dulur, urang ngawitan. Podcast PKS Jabar.